Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Mutia dari Prodi Hukum Tata Negara semester 3 Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Kali ini saya akan melakukan sesi wawancara bersama partner saya yang juga dari Prodi Hukum Tata Negara semester 3, Bapak Agus Syarifuddin. Saya selaku moderator akan memberikan 15 pertanyaan. Kepada Bapak Agus Syarifuddin dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik Pak, pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui mengenai pengertian ilmu mantik? Baik, saya akan coba jawab pertanyaan Hana. Apa yang dimaksud dengan ilmu mantik? Mengutip dari buku karangan Profesor Dr. Haji Baihaqi Aka yang berjudul Ilmu Mantik, Teknik Berpikir Logik. Dalam bukunya tersebut, Baihaqi mengungkapkan bahwasanya ilmu mantik adalah merupakan suatu ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah yang dapat membimbing manusia dalam berpikir supaya dapat menghasilkan kesimpulan yang benar sehingga dia terhindar dari kesalahan berpikir yang akhirnya menghasilkan kesimpulan yang salah dan keliru. Pertanyaan kedua, apa yang Bapak ketahui mengenai pengertian ilmu mantik menurut etimologi? Baik, secara etimologis, mantik berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Arab, nataka, yang berarti berkata atau berucap, dan bahasa Latin, logos, yang berarti perkataan atau sabda. Terima kasih atas penjabarannya. Kita lanjut pertanyaan ketiga ya Pak. Pertanyaannya itu, apa yang dimaksud mantik secara istilah? Silahkan dijabarkan Pak. Secara istilah, mantik adalah alat atau dasar yang gunanya untuk menjaga dari kesalahan berpikir, atau sebuah ilmu yang membahas tentang alat dan formula berpikir sehingga seseorang yang menggunakannya akan selamat dari berpikir yang salah. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan keempat, sekitar tahun berapa ilmu mantik mulai dipelajari? Mantik mulai dipelajari dan dikaji yaitu sekitar abad ke-5 di Yunani. Baik, pertanyaan berikutnya, pertanyaan kelima. Siapakah tokoh-tokoh yang pertama kali mengkaji ilmu mantik? Baik, pertanyaan kelima dari Hana. Siapakah tokoh yang pertama kali mengkaji ilmu mantik? Pencetus logika ialah Sokrates, yang kemudian dilanjutkan oleh Plato dan disusun dengan rapi sebagai dasar filsafat oleh Aristoteles. Ada juga tokoh-tokoh mantik dari kalangan muslim, yaitu diantaranya Abdullah ibnu al-Mukafa, Yakub ibnu Ishaq al-Kindi, Ibnu Sina, Abu Hamid al-Ghazali, Ibnu Rashid al-Qurtubi, dan lain-lain. Masih banyak para tokoh-tokoh mantik dari kalangan muslim. Terima kasih atas jawabannya Pak. Pertanyaan berikutnya, apa keuntungannya kita mempelajari ilmu mantik? Keuntungan yang kita dapatkan kalau kita belajar ilmu mantik diantaranya melindungi hati atau akal pikiran agar kita tidak terjerumus pada kesalahan pola pikir. Sebagian ulama mengatakan apabila ilmu ini dikuasai dan diikuti, maka akan membantu membedakan antara karangan yang benar, sahih, dan rusak, fasik. Masya Allah. Terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, dalam ilmu mantik ada istilah kuli. Apa itu yang dimaksud dengan kuli, Pak? Ya, benar.
dalam ilmu mantik kita sering mendengar istilah kuli. Apa yang dimaksud dengan kuli? Kuli adalah tasawur atau gambaran benak yang dapat diterapkan atau berlaku pada beberapa aspek atau benda. Baik, tadi kan sudah membahas mengenai pengertian kuli. Sekarang boleh nggak berikan contoh satu tentang kuli? Apa itu kuli? Gambaran contohnya adalah manusia, di mana manusia itu dapat diterapkan atau berlaku pada banyak orang, seperti Tohari, Hana, Supriyono, Lukman, dan lain-lain. Jadi manusia itu bisa diterapkan kepada banyak orang. Demikian. Terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya. Dalam ilmu mantik, kita juga sering mendengar istilah juz'i, Pak. Nah, apa pengertian dari juz'i? Ya, benar. Dalam ilmu mantik, kita sering mendengar istilah juz'i. Apa itu maksudnya yang disebut dengan juz'i? Juz'i adalah tasawur atau gambaran benak yang dapat diterapkan atau berlaku hanya pada satu benda saja. Terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya. Tadi kan pengertian dari juz'i. Nah, yang berikutnya ini saya ingin menanyakan perihal contoh. Contoh dari juz itu seperti apa ya Pak? Contohnya ima hafidah. Maka hanya berlaku untuk manusia yang bernama ima hafidah. Selanjutnya hana. Maka hana hanya berlaku pada manusia yang bernama Hana. Turgianto. Maka Turgianto hanya berlaku pada manusia yang bernama Turgianto. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya. Tasawur-tasawur yang manakah yang sering digunakan dalam keseharian manusia? Tasawur-tasawur yang sering digunakan dalam keseharian manusia atau kita tentunya juz'i. Contohnya, saya kemarin ke Indramayu. Kakak saya sudah mulai masuk kuliah, dan lain-lain contoh. Terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, dalam hal apakah tasawur kuli sering digunakan? Sementara tasawur kuli itu sering atau banyak digunakan dalam kajian-kajian keilmuan. Contoh, 9 dikali 9 sama dengan 81. Orang beriman adalah orang yang bertanggung jawab dalam perbuatannya. Setiap perbuatan buruk pasti ada akibatnya dan sebagainya. Banyak contoh-contoh tentang tasawur kuli. Baik, pertanyaan berikutnya nih Pak. Tadi kan sudah membahas perihal kuli dan juz'i ya Pak. Nah, jadi seperti apa sih perbedaan yang mencolok antara kuli dengan juz'i Pak? Perbedaannya sangat jelas. Di antaranya, kuli berlaku pada beberapa aspek, sementara juz'i hanya berlaku pada satu aspek. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah hukum mempelajari ilmu mantik? Hukum mempelajari ilmu mantik mengutip dari filsafat ahli sunnah wal jamaah, hukum mempelajari ilmu mantik adalah fardu kifayah. Terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir, apakah ada istilah lain secara bahasa tentang ilmu mantik? Ada istilah lain secara bahasa tentang mantik, yaitu ilmu mizan dan
Yarul Ulum. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Agus Sarifudin akan menanyakan kaitan masalah tentang ilmu mantik kepada Hana. Yang saya akan tanyakan di sini ada 20 pertanyaan. Pertanyaan pertama, dalam ilmu mantik kita kenal yang namanya nau. Apakah yang dimaksud dengan nau? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Agus mengenai pengertian nau. Apa sih nau itu? Nau adalah kuli yang diberlakukan bagi banyak individu yang hakikatnya itu sama dan berfungsi untuk menjawab pertanyaan apa dia. Begitu, Pak. Pertanyaan kedua, apakah perbedaan antara nau dan jins? Baik, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan itu tentang perihal perbedaan antara jins dan nau ya. Jadi begini Pak, jins itu diberlakukan untuk individu-individu yang hakikatnya itu berbeda. Sedangkan nau itu diberlakukan bagi individu-individu yang hakikatnya sama. Jadi seperti itu Pak perbedaannya antara jins dan nau. Pertanyaan ketiga, apa sajakah macam-macam atau jenis nau? Baik, jadi nau itu ada dua macamnya. Yang pertama, ada yang namanya nau hakiki, yang kedua ada yang namanya nau idofi. Pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan nau hakiki? Jadi, nau hakiki itu adalah kuli yang diberlakukan bagi banyak individu yang hakikatnya itu sama, Pak. Nah, nau itu berada satu tingkat di bawah jins qorib dan di bawahnya itu hanya ada afrad atau individu. Seperti itu, Pak. Pertanyaan kelima, sebutkan atau berilah contoh tentang nau hakiki. Oke, contoh dari nau hakiki ya, Pak. Jadi, contohnya itu adalah kata insan. Kan kata insan itu berada satu tingkat di bawah kata hewan ya. Nah, kata insan itu disebut nau hakiki karena di atasnya ada kata hewan. Kata hewan itu termasuk jins qorib. Nah, di bawahnya si nau hakiki ini hanya ada individu. Individu-individu atau afrad. Contohnya, kan insan itu manusia ya. Di bawahnya ada apa aja? Manusia tuh ada siapa aja sih? Misalkan ada Ali, ada yang namanya Zaid, gitu. Ada yang namanya Amir, kayak gitu. Gitu, Pak. Pertanyaan keenam, berilah contoh tentang nau idafi. Jadi, contoh dari nau idofi ini contohnya adalah kata insan. Nah, apabila kata insan ini dinisbatkan kepada afrodnya, maka dia akan menjadi nau hakiki. Tapi kalau dia itu dinisbatkan kepada kata hewan, maka dia akan menjadi nau idofi. Itu contohnya. Pertanyaan ketujuh, apa yang dimaksud dengan nau idafi? Jadi, yang dimaksud nau idofi itu adalah kuli yang diberlakukan untuk individu-individu yang hakikatnya itu sama maupun individu-individu yang hakikatnya itu berbeda. Nah, ini tuh berfungsi untuk menjawab pertanyaan apa dia, gitu Pak. Pertanyaan ke-8, apa saja yang termasuk pembagian nau hakiki? Jadi yang termasuk ke dalam pembagian nau hakiki itu ada dua. Yang pertama itu adalah nau munfarid, yang kedua nau ghoir munfarid. Gitu, Pak. Pertanyaan ke-9, apa yang dimaksud dengan nau munfarid?
Jadi apa sih nau munfarid tuh? Nau munfarid itu adalah nau yang tidak berada di bawah jins, tapi di bawahnya terdapat afrod gitu. Pertanyaan ke-10, berilah contoh nau munfarid. Ya, jadi contoh dari nau munfarid tuh yang pertama ada akel yang artinya akal, yang kedua ada nuktah yang artinya titik. Itu, Pak. Pertanyaan ke-11, apa yang dimaksud dengan nau goir munfarid? Nah, tadi itu kan nau munfarid ya. Nah, kalau yang ini kan nau goir munfarid. Nah, nau goir munfarid itu dia berada di bawah jins dan di bawahnya nau ini tuh ada afrod gitu atau individu-individu. Jadi dua-duanya ada gitu. Di atasnya ada jins, di bawahnya ada afrod. Itu namanya nau goir munfarid. Pertanyaan ke-12, berilah satu contoh nau goir munfarid. Oke, kalau contoh dari nau goir munfarid itu contohnya kata insan. Kata insan itu kan ada di bawah kata hewan ya. Nah, di bawahnya kata si insan ini hanya ada afrod atau individu-individunya. Contohnya individu-individu dari kata insan itu ada Salman, Ali, Zaid. Seperti itu contohnya. Pertanyaan ke-13, apa saja yang termasuk pembagian nau idafi? Kalau untuk pembagian nau idofi itu ada 3. Yang pertama ada nau safi, yang kedua ada nau mutawasit, yang ketiga ada namanya nau ali gitu. Pertanyaan ke-14, apa yang dimaksud dengan nau safi? Jadi nau safi itu adalah nau yang berada di bawah jins dan di bawahnya lagi terdapat afrad. Jadi nau safi itu adalah nau yang berada di paling bawah. Pertanyaan ke-15, apa yang dimaksud nau mutawasit? Nah, kalau nau mutawasit itu adalah nau yang berada di bawah jins dan di bawahnya lagi masih ada nau idofi gitu. Pertanyaan ke-16, apa yang dimaksud nau ali? Jadi kalau nau ali itu adalah nau yang berada di bawah jins ali dan di bawahnya lagi tuh masih ada beberapa nau idofinya. Pertanyaan ke-17, berikanlah satu contoh nau safi. Contoh nau safi ya. Contoh nau safi itu misalkan kata insan kan. Di bawah kata insan itu ada afrodnya. Afrodnya apa tuh? Ada si Ali, ada si apa Dito, ada siapa lagi misalkan Zaki gitu. Pertanyaan ke-18, berikanlah satu contoh nau mutawasit. Oke, jadi contoh nau mutawasit itu jismun namin. Jismun namin itu kan berada di bawah jins ya, yaitu jism kan. Nah, dia itu di bawahnya lagi tuh bukan afrod, tapi masih ada nau idofi gitu. Nah, nau idofinya itu hewan gitu. Pertanyaan ke-19, berikanlah contoh nau ali. Kalau untuk nau ali itu contohnya kata jism. Kata jism itu kan berada di bawah jins ali ya, yaitu jauhar. Nah, di bawahnya lagi itu masih ada beberapa nau idofi, yaitu jismun namin dan hayawan gitu. Contohnya. Pertanyaan yang ke-20, Khamar adalah minuman yang memabukkan. Jenis-jenis khamar diantaranya yaitu vodka, whisky, brandy, gin, rum, dan tequila. Dari pernyataan tersebut, manakah yang termasuk jins, fasi, dan nau? Demikian, silakan untuk Hana menjawabnya.
Oke, dari kalimat hammer ialah minuman yang memabukkan. Yang mana yang nau, yang mana yang fasel, yang mana yang jins. Oke, jadi gini, minumannya itu adalah jins, memabukkannya itu adalah fasel, dan hammernya itu adalah nau. Seperti itu, Pak. Baik, mungkin cukup sekian kali ya wawancara kali ini. Semoga apa yang tadi dibahas itu dapat memberikan manfaat bagi kita dan bagi teman-teman yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.